Ibu diperkirakan 3 minggu lagi meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu salamnya lemah karena kokoling dak do. Yang ada kokori, kokojuk. Yang saya kelem koko. Apalah kata lem, lem lekat citulah. Orang pun lah muak tengok saya kasiko tiap minggu. Macam ngulang pukat, baik. Tapi insyaallah berkat silaturahmi Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah kuatkan iman, Allah berikan rezeki yang banyak lagi halal untuk beribadah kepada Allah. Allah damaikan rumah tangga kita yang kacau balau. Allah jadikan jodoh anak kita yang belum dapat jodoh yang saleh dan salehah, diberikan anak yang saleh dan salehah. Kemudian yang belum dapat jodoh cari cepatlah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau saya nak ceramah ada ketik bahan lagi, nak minta sedekah labis buat Ustadz Jupri, buat Ustadz Basri, lah bagi 2 pula dengan Ustadz Jupri, lah tak dapat pula di Ustadz Jupri. Man tiba di saya cuman memberikan satu doa lewat syair Asmaul Husna yang kita baca bersama-sama. Mungkin yang tadi sudah dibagi fotokopinya, kita baca bersama. Kalau berguna baca ilah, kalau tidak berguna jangan dicapak dalam tong sampah. Karena itu Asmaul Husna. Kalau elok hafali sambil ngayun anak, sambil ngayun cucu, baca. Atau sambil nodos baca tuh. Tapi ya nodos punya dewek, jangan nodos punya kanti. Sambil motong bacoi. Ikhlas. Galo-galo bersuara kalau dapat. Din tadi mana din? Bagi mic. Cekok lagi mic mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dah. Make saya kok suara lagi habis karena diminta juga jadi digola. Sudahlah bu balik lagi toko bu? Belum? Yonian? Ya, kalau terlampau minta maaf ya. Sahabat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Ulur ya azim, antal azim, qad hammana amrun azim, wa kullu syai
قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزل ما قد نزل من بديع الخاطب الشديد يكون عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل شيء همنا يا نفيس منك يا عظيم. Bu, bu, hafal, dapat, tahu. Nah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 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 tahu. Apa gunanya kok? Saya kalau ustadz kok tadi ceritanya hebat, pas selesai kalau tapi dalamnya cerita ustadz tadi ada di sini kok. Jemaah yang dimuliakan Allah, di pangkal tadi Qul ya azim al-azim, katakan wahai yang maha agung, engkaulah yang maha agung. Tadi Ustaz Jud muat pertanyaan, orang tu nak tengok Tuhan sehingga kena tampar, sudah kena tampar lagi. Jawabannya apa tadi? Apa jawab tadi? Apa jawabannya tadi kata Ustaz Jud tadi? Hah? Hah, sakit? Hah, siapa yang buat dia sakit? Kalau tahu bahasa sakit ada yang muatnya. Berarti sehat sakit ada yang tukang bu. Kita muatnya. Dah. Ada yang berkuasa ialah Allah Subhanahu. Maka ada orang yang sakit, ada orang yang sehat, ada yang peot, ada yang mulut encot, ada yang berjalan kaki sebelah, ada yang dia bisa bercakap. Semuanya sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu. Sudah ketetapan Allah. Ya, bisa kita pungkiri. Dalam hal ini ada satu kisah. Dengar elok-elok. Berkaitan dengan yang disampaikan Ustaz Basri tadi, ngisi kota. Dan ada kisah pada zaman dulu, salah seorang orang yang hidupnya milioner, cukup mewah, duit banyak, rumah mewah, mobil luks, bini cantik, serba alat rumah tangganya luks. Pada satu ketika dia punya anak sekian orang, tapi keluar semuanya. Saat anak ini keluar menuntut ilmu, ayah dan ibu tinggal sendirian di rumah. Lada dengar kamu belum? Elok-elok ya. Saat ibu dan bapak tinggal di rumah, ibu jatuh sakit, tapi masih bisa ngomong, masih bisa berjalan. Tapi kalau berjalan, aduh sakitnya. Kalau makan, aduh sakitnya. Kalau ngomong, aduh sakitnya. Pokoknya gerak badannya itu asal berjalan sakit, asal makan sakit, asal ngomong sakit.
Akhirnya ibu ini dibawa ke dokter spesialis. Saat ibu ini dibawa ke dokter spesialis, dokter memeriksa. Bu, kok penyakit ibu kayak gini, Bu? Dulu udah kayak gini, Bu. Tambah parah, Bu. Ibu ini pasrah. Pak dokter, tolonglah saya, Pak dokter. Semampu-mampunya, Pak dokter. Sebatas mana takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Sudah pasrah. Ibu nih. Dengar, Bu, ini jarang ceritanya, Bu. Saya kalau bercakap tak jadi. Kita ingat dalam kau. Jalan ke siko tadi apa lah cerita. Nak cerita ni ucap seri lah habis. Cerita ucap jub lah habis. Duduk pun tadi lah dapat. Jadi bagaimana? Ibu ni sudah berserah. Minggu besok berulang kayak gitu tak ada perubahan. Minggu besok datang lagi tak juga ada perubahan penyakitnya. Semakin parah. Satu ketika dokter memeriksa. Bu, minta maaf, Bu. Ibu diperkirakan 3 minggu lagi meninggal dunia. Baru nyap galau. Takut galau mati. Bu, kata dokter tuh, 3 minggu lagi ibu meninggal, Bu, kalau melihat sistem ilmu kesehatan. Urusan Allah lain, tapi Allah lain kehendaknya. Ibu sudah berserah diri dan balik. Dia berkata kepada suaminya, Bang, kalau macam kau, Bang, penyakit saya Bang tahu dewek. Jadi Bang, kalau bisa tolonglah cari pembantu di rumah tangga kita, Bang, untuk mengurus rumah tangga kok, makan, minum. Karena saya tak mampu lagi bergerak untuk berjalan. Berjalan sakit, bau makan minum sakit, bercakap pun sakit. Dengar, Pak? Pak, dengar tak? Nah, tolong nih. Akhirnya Bapak dan Ibu, Bapak ini membuat apa namanya, permohonan kalau lewat berita, menerima tenaga kerja untuk menjadi tenaga kerja di rumah Sianu. Ternyata dijawab oleh orang Ciamis. Si Ciamis ini menjawab, saya siap untuk menjadi tenaga kerja di rumah ibu. Diterima lamarannya. 12 hari menjelang dia diterima, ibu ini hamilnya sudah 9 bulan masuk 10. Yang mau jadi tenaga kerja ini. Hamil 9 bulan masuk 10, Bu. 12 hari menjelang diterima, 12 hari menjelang keberangkatan, si ibu ini diterima menjadi tenaga kerja di rumah majikan ini tadi. Akhirnya ibu membuat paspor dan mengirim berita bahwa siap untuk diberangkatkan. Dia berkata dengan suaminya, Mas, keadaan ekonomi kita kayak gini, Mas. Kadang makan, kadang tidak. Rumah bocor, daun nipah, dinding tebuk-tebuk, lantai tanah. Dusun tua insya Allah tidak ada yang rumahnya daun nipah. Alhamdulillah. Dusun tua insya Allah lantainya tidak ada bocor. Alhamdulillah. Cuman apa pemikirannya bocor pada Allahu a'lam, mudah-mudahan ada bocor. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, akhirnya si ibu ini diizinkan oleh suaminya, anak baru melahirkan 12 hari baru sudah melahirkan anak. Dengan rasa tangis dan sedih,
menghadap dengan suaminya. Mas, kalau mas izin, walaupun dalam keadaan demikian mas, saya sebagai istri mas rela menjadi tenaga kerja mas demi keluarga. Masya Allah Pak. Bu, begitu wanita yang solehah, mengalir air mata sang istri menghadap kepada suaminya. Mas, izinkan adinda mas untuk menambah ekonomi mas. Saya tak sanggup melihat anak saya yang nyusu, air susu saya kering mas. Aku tak mampu beli SGM mas. Aku tak mampu beli susu yang lain-lain mas. Suaminya berpikir, seharusnya saya yang pergi, tapi yang terima wanita. Bagaimana mas? Saya ikhlas. Tolong jaga diri kau baik-baik dan doakan kami serta saya doakan kau. Paspor keluar, visa keluar, tiket dikirim. Lantas 12 hari melahirkan, beliau berangkat naik pesawat Garuda Indonesia Airlines menuju Saudi Arabia. Ini ceritanya. Disemput oleh majikan yang sakit dengan tenang, dengan muka yang cerah dan bersih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum TKI yang bekerja? Iya, saya terima. Alhamdulillah. Bawa ke rumah. Naik mobil mewah, kerja. Si majikan melihat pekerjaannya. Oke semua. Nyuci piring bersih, ngosok bagus, ngepel beres. Masak oke, buat kue oke. Sudah diakui semuanya oleh majikannya. Tapi satu hal yang menganehkan bagi putri yang bekerja sebagai TKI tadi. Ibu itu melihat kondisi sang perempuan yang bekerja di rumah ibu ini. Ketika dia sudah bekerja, sudah menyuci, sudah gosok, sudah ngepel, masak dan segala macam. Saat mau mandi, selesai majikan mandi semua, si TKI masuk ke kamar mandi. Dengarkan baik-baik. Aneh. Sang TKI masuk ke kamar mandi. Kok di dalam kamar mandinya berjam-jam? Bukan sebentar. Berjam-jam. Majikan heran. Duh, ada apa sih? Ini orang kok ke kamar mandi, saya aja mandi kok kayak gini, sakit gak selama itu? Kok lama banget? Oh, kan. Akhirnya keluar sekali. Mandi hari besok juga begitu. Seterusnya begitu. 7 hari bekerja, pas 1 minggu, hari yang ke-7, majikan panggil itu perempuan. Wahai wanita, sini kau duduk dekat aku. Duduk. Aku terima kasih atas bantuan kamu. Kamu masak, oke? Nyuci, oke? Ngepel, oke? Semua beres, oke? Hanya satu yang menjadi aneh bagi aku, wahai wanita. Apa majikanku? Kenapa kau lama di kamar mandi kok berjam-jam sehingga kau tak keluar? Apa gerangan yang terjadi bagi diri kau? Itu pertanyaan. Jawaban si majikan apa bu? Sambil mengeluarkan air mata dan merah biji matinya. Wahai ibunda, ampunkan aku dan maafkan aku bunda. Karena aku sudah terlanjur menjadi pekerja sama bunda karena keadaanku. Kenapa wahai Ananda? Wahai wanita. Bu, minta maaf bu. Minta maaf bu. Kenapa? Saya bekerja ikhlas di rumah ibu bu. Tapi saya lama di kamar mandi bu. Karena saya lama memeraskan air susuku bu.
Anakku tidak menyusu sama aku, Bu. Anakku menyusu dengan susu sapi, Bu. Itu kata ibu yang meninggalkan kampung halaman mencari pekerjaan tadi. Ibu bapak enak berulang, walaupun gajinya 150, cuma 2 jam bekerja, duduk bawa batang sawit, balik. Gaji 150 juga. Ini Bu, ikhlasnya. Oh begitu. Jadi selama kau mandi ini kau meraskan susumu? Iya Bu. Begini majikan, kalau begitu. Ibu ini tadi sudah divonis mati 3 minggu, sedangkan pekerja baru 1 minggu kerja. Akhirnya bapak dan ibu, si majikan ini berkata kepada si tenaga kerja, sini kau duduk dekat aku. Ibu masuk dalam kamar, diambilnya uang 24 juta. 3 kali 8 hanya 24 bulan. Dibayar sama ibu itu gajinya 1 bulan 8 juta rupiah. Dibayar 2 tahun. Selama dia kerja 7 hari tadi bayar gajinya 2 bulan bonus. Maka dia bawa uang banyak balik. 8 kali 2 160 juta. 160 juta. 8 kali 4 30, berarti hampir 150 juta dia terima uang selama 1 minggu. Ibu majikan berkata, wahai anakku, wahai majikanku, wahai tenaga kerjaku, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Dan kau pulanglah ke negeri kau, susukan anakmu selama 2 tahun, kau berikan susuku. Setelah 2 tahun kau kembali ke sini, aku terima sebagai tenaga. Ini nomor HP ku, dan ini paspormu, ini tiketmu untuk pergi, dan tiketmu untuk datang kembali. Ini uang. Si majika, si tenaga kerja menangis, Bu, tak salah Bu, saya bekerja baru 7 hari Bu, kok ibu kasihkan uang 150 juta lebih Bu. Saya ikhlas, itu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Anakmu lebih penting daripada aku, kata ibuku tadi. Pulanglah kau ke negeri, ini alamat, ini nomor telepon, kau kembali nanti saya terima sebagai tenaga kerja. Aneh Bu, sang majikan mengantar tenaga kerja ke bandara, berangkat ke Indonesia. Teleponan, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat, dapat lampuan rumah, baik segala macam, beli susu anak selama 2 tahun. Ibu yang divonis sakit 2 minggu kemudian cek ke dokter. Nah ini karomahnya. Akhirnya si ibu yang divonis mati ini tadi check up ke dokter. Kata dokter memeriksa, Bu, saya ada gerangan apa yang terjadi bagi diri ibu, Bu? Ibu berdukun kemana Bu? Ibu berobat kemana Bu? Dengan dokter spesialis mana Bu? Ibu pun termenung yang divonis mati tadi. Pak dokter, mohon maaf Pak dokter, saya tak pernah berobat kemana-mana selain dengan dokter. Masya Allah. Betul Bu? Betul Bu, penyakit ibu sembuh total Bu. Tuh Pak, Pak dokter katakan penyakit ibu Bu sembuh total. Apa rahasianya Bu? Itu apa rahasianya Bu? Kata Pak dokter, saya ini dokter ahli, nggak bisa menemukan hal yang seperti ini. Kok sampai ngobat ibu, ibu sembuh total Bu. Ibu pun menangis, dokter pun menangis. Sambil bicara, Pak dokter minta maaf, tolong ceritakan Bu buat saya Bu. Kata Pak dokter,
Pak Dokter, saya sudah merasa ngeluh bekerja Pak Dokter. Satu saat saya mendapat majikan tenaga kerja ke rumah saya sebagai majikannya dengan saya adalah seorang perempuan dari Ciamis. Dia baru sudah melahirkan 12 hari dia berangkat jadi tenaga kerja. Saya menung Pak Dokter, dia masuk kamar mandi, dia meraskan air susu. Saya tak tega melihat anaknya ditinggal masih merah, bayi yang berusia 12 hari Pak Dokter. Saya suruh dia pulang. Saya sedekahkan uang saya buat dia sebanyak 150 juta dengan gaji 8 juta kali 24 bulan ditambah bonus 2 bulan. Coba. Oh, jadi itu ibu ya? Iya. Ternyata ibu ini rajin bersedekah. Itu rahasia sedekah, Pak. Tadi pantas Ustadz Jubri, pantas Ustadz Kokori menyampaikan tadi, tolonglah saya kok, hutang saya ada 10 juta lagi, kata Kokori, nak nyudahi kena ngaji. Kalau dapat ayo payu kita kesana, kita kecil duit tulungi. Ada batu bata sekok, bawa batu bata, ada pasir sekubik, bawa batu pasir sekubik. Nah, kenanya berani di dusunnya deh. Kalau saya tidak berani. Tidak berani saya. Tuh, kenapa? Karena saya numpangnya menol pula. Tapi sadar diri lah ya. Maka ganti berani dusunnya. Maka saya tidak berani cakap macamnya tadi. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Itulah rahasia sedekah. Insya Allah Bapak dan Ibu. Jangan khawatir. Tadi sudah kita bacakan. Bahwasanya di dalam Asmaul Husna tadi mengatakan. Yang baru kita baca tadi adalah doa permohonan hamba Allah atas masalah berat. Tadi kan kita mengalami masalah berat, pengen ketemu Kokolim berhalangan. Ternyata saya telepon Kokolim, dia minta maaf kepada kita galau-galau Pak. Saya baru telepon tadi, beliau masih di Bendara Sultan Taha Saifuddin Jambi sekarang. Ternyata bukan salah Kokolim, yang salah adalah manajemen yang salah. Saya bilang tadi, andaikan dia ngomong dengan saya kayak gitu, Kokolim saya tahan. Karena nomornya sudah sama saya. Tadi malam dia kasihkan saya, nanti kontak saya. Nah, cuman saya nggak ngerti gerak-gerik. Kalau saya tahu ngerti gerak-gerik bahasa Kokolim, ada satu hal yang tidak mengizinkan tadi, saya telepon dan saya tahan dia berangkat ke Jambi. Sekarang baru sampai ke Sultan Taha Saifuddin, mau berangkat ke Jakarta. Tapi semuanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Maka dari itu, dengan pembacaan ayat suci dan Asmaul Husna yang kita baca bersama tadi, insya Allah masalah yang berat yang terjadi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang berat dan beban yang sangat berat, utang yang sangat berat, masalah yang sangat berat, dengan membaca yang saya bacakan sama-sama tadi, minta fotokopinya, fotokopi dewek. Insya Allah masalah yang berat dan gawat serta rumit diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala segera. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya sampaikan pesan seorang ulama. Karena saya terkait tadi dengan apa yang disampaikan Ustaz Jubri dan Ustaz Bukhari. Pesan seorang ulama ini dan sudah almarhum, dan beliau adalah orang yang buta. Beliau menyampaikan, kata beliau, la tashab man la yunhidu ila Allah haluhu wa la yadula ila Allah maqaluh. Ini pesan beliau. Orangnya mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah. Orangnya buta. Pesan beliau, jangan kau temani yang sama dalam rangka tabligh bersama di dalam menuntut ilmu agama.
di dusun itu tetap makmur, dusun itu tetap jaya, dusun itu tetap barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan bersama tadi. Ayo baca. Sama-sama buka terakhir. Oh ya azim, antal azim, qad hammana amrun azim, wa kullu shay'in hammana ya nabi mika ya azim, kullu ya azim, antal azim, qad hammana amrun azim, wa kullu shay'in hammana ya nabi bika ya azim, antal qadim qadimun bil azal, antal latif latif lam tazal, anna azil ma qad nazal min badi'il qalbi syadid, kullu ya azim, antal azim, qad hammana amrun azim, wa kullu shay'in hammana ya nabi bika ya azim. Bapak Ibu, semoga dengan asmaul husna nanti barangkali saya serahkan dengan Ustadz Hatta, Ustadz Udin untuk melanjutkan baik di wirid Yasin maupun di masjid-masjid maupun pengajian atur dan lain-lainnya. Baik ini dibaca terus. Semoga Allah angkatkan segala masalah dan kerumitan yang ada di dalam negeri kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat, jangan lupa sholat berjamaah, ya. Demikian Bapak dan Ibu, mari kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin nurikal sari wa midadikal jari wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ya nur. Allahumma anzilir rahmah wal barakah was sihhah wal maghfirata wal amanata wal aman lana waliyana wa niyatana bi ahli hazil jamaah, lana waliyana wa niyatana bi ahli hazil jamaah, lana waliyana wa niyatana bi ahli hazil jamaah mustamiratan dawami ala ma madilayan wa liyam ya zal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.